sekolah kita, bagaimana yang sudah kita laksanakan ya, sebetulnya kita sudah melaksanakan PTM terbatas ini mulai dari Agustus ya, untuk kelas 6 dan kelas 1 ya. Itu pun hanya dilaksanakan selama 1 pekan sekali. Nah, di bulan September awal kita juga sudah melaksanakan PTM terbatas ini untuk kelas 2 dan sampai kelas 5 ya. Jadi kelas 1 sampai 6 kita sudah mulai melaksanakan PTMT terbatas dimulai bulan September, dan itu hanya 1 pekan sekali. Nah, karena sudah ada resmi dari dinas, nah insya Allah kita akan mulai melaksanakan PTM terbatas ini. Kita akan coba untuk 2 pekan sekali ya, dua hari untuk setiap kelas ya. Mohon maaf. Nah, untuk yang sebelumnya, sebelum ke jadwal, mungkin akan saya sampaikan dulu kebijakan PTM ya yang sudah ditetapkan sesuai dengan SKB 4 Menteri ya di Kota Bogor. Ini sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, yaitu Bapak Dr. Andes Hanafi. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait kebijakan PTMT ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, selama masa pandemi ini ada beberapa tahapan yang dilaksanakan untuk pembelajaran selama masa pandemi. Mulai dari Maret 2020 ya sampai Agustus 2021 sampai sekarang. Nah, di sini ada beberapa zona ya, zona hijau, zona kuning, orange, dan merah. Nah, di mana pada saat itu kita masih belum boleh melaksanakan PTM terbatas. Nah, ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah ya. Karena melihat kondisi kasus COVID di Indonesia yang masih banyak ya, makanya pada awal tahun ajaran kita belum berani untuk membuka sekolah ya, untuk tatap muka. Nah, di sini ada data ya, data vaksinasi siswa untuk per tanggal 9 September 2021 ya. Di sini bisa kita lihat sudah ada beberapa yang sudah melaksanakan vaksinasi siswa ya. Ini untuk 12 tahun untuk siswa di atas 12. Nah, ini juga ada data vaksinasi GTK per 9 September 2021 di swasta juga, baik di swasta maupun di negeri ya. Jadi sudah mencapai 96%. Nah, sedangkan di sekolah kami sendiri, sekolah kita ya di SMP Al-Quds, dari 18 orang GTK ya, guru dan tenaga kependidikan, sudah 17 orang yang sudah divaksinasi. Jadi sudah melebihi 90% yang sudah vaksinasi. Jadi insya Allah sudah aman ya. Nah, itu merupakan salah satu syarat ya, sekolah yang bisa dibuka untuk PTMT, yaitu salah satunya adalah GTK-nya sudah di 80% yang sudah melaksanakan vaksinasi. Nah, ini mekanismenya, pelaksanaan dan prosedur pembelajaran tatap muka ya. Guru dan tenaga pendidikan sudah divaksin melebihi 80%. Alhamdulillah kita sudah 4% yang kurang lebih. Dan juga yang kedua, persetujuan orang tua dan komite sekolah. Nah, sebelum kita buka ya, kita sudah menyampaikan kepada orang tua surat persetujuan ya, surat persetujuan untuk bisa tatap muka atau tidak. Dan kita sudah mengarsipkan ya surat-surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh orang tua terkait persetujuan untuk siswa bisa hadir ke sekolah. Jadi ada surat pernyataan dari orang tua dan juga surat pernyataan atau persetujuan dari sekolah. Nah, yang berikutnya yaitu memiliki gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi di sekolah kita juga sudah ada
tim Satgas COVID-19 yaitu yang diketuai oleh Ustadz Nanda. Terus ada timnya itu ada Ustadz Asri, ada Ustazah Indri, ada Ustazah Yuli, dan Ustadz Riki. Nah, ini tugas-tugas tim Satgas sudah kita bagi ya dengan beberapa tahapan. Ada beberapa program juga yang sudah kita buat untuk tim Satgas yang terutama terkait dengan protokol kesehatan yang kita terapkan di sekolah ini. Yang pertama mungkin protokol yang sudah berjalan di sekolah kita adalah pengecekan suhu ya, pengecekan suhu dengan termogan ya. Terus ada cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer, dan juga ada wajib untuk memakai masker ya. Nah, selain itu selama tatap muka ini, insya Allah kita setiap hari sebelum pembelajaran itu ada penyemprotan disinfektan. Ya. Jadi sebelum pembelajaran setiap kelas kita akan coba berdayakan guru dan siswa untuk bantu penyemprotan di dalam kelas. Kita buatkan piket supaya nanti ketika mulai belajar dalam kondisi steril ya. Itu baik pada awal pembelajaran maupun setelah pulang kita lakukan juga penyemprotan dengan disinfektan. Jadi setiap kelas sudah kita siapkan alat-alat disinfektannya, penyemprotnya, kain dan sebagainya, itu sudah kita siapkan di dalam kelas. Itu setiap hari selama kegiatan PTMT. Nah, selain itu juga kita ada program penyemprotan disinfektan secara keseluruhan, yaitu 1 bulan sekali. Gitu. Jadi kalau setiap hari itu kita lakukan di dalam kelas, tapi setiap bulan kita secara keseluruhan bukan hanya di dalam kelas saja. Jadi misalnya ada di ruang guru, ada di kamar mandi, ruang kepala sekolah, TU dan sebagainya. Kita lakukan penyemprotan selama 1 bulan sekali. Itu dari tim Satgas yang melaksanakannya. Itu sudah berjalan beberapa bulan ya, sudah ini ya. Sudah beberapa kali kita laksanakan sebelum mulai PTM ini juga, kita sudah melaksanakan penyemprotan setiap bulan dari tim Satgas. Ya. Dan juga ini yang berikutnya, periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan ya, data periksa di Dapodi. Ini sudah kita laksanakan juga seperti ini ya. Nah, makanya alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan surat izin secara resmi ya dari dinas terkait penjualan tatap muka terbatas ini. Sudah ada SK dari kepala dinas pendidikan. Ini tadi bagaimana sekolah memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman. Nah, tadi kita sudah persiapkan juga tadi ya, tim Satgas COVID sudah ada, mempersiapkan SOP PTM terbatas, standar operasional prosedur untuk PTM terbatas sudah kita siapkan juga, memenuhi daftar periksa, fasilitas cuci tangan pakai sabun, langsung kerjasama dengan puskesmas, melalui termogan ya, dan sebagainya. Memperbanyak imbauan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun di lingkungan sekolah. Jadi kita coba juga buatkan beberapa poster ya, poster yang akan kita pajang di sekolah ya terkait imbauan 3M. Terus memperhatikan rencana ini PTM terbatas pada RT, kelurahan, kecamatan, dan babinsa dinas melakukan perkembangan kesiapan uji PTM terbatas pada distrik. Nanti ketika PTMT terbatas mulai tanggal 1 November, itu nanti akan ada monitoring dan evaluasi dari kelas yang akan datang ke sekolah kita. Gitu. Jadi untuk mengecekkan bagaimana proses pelaksanaan PTM yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Jadi akan ada monitoringnya dari pengawas langsung ya. Karena ini bertujuan agar pelaksanaan PTMT ini bisa berjalan dengan aman ya, dan anak-anak juga sehat, semuanya juga dalam keadaan sehat. Nah, ini menghimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala. Nah, ini mungkin
kita baru melaksanakan secara belum berkala ya, baru 1 kali ya kita laksanakan rapid test, tapi rencananya insya Allah kita akan melaksanakan secara berkala untuk tes swab ya. Nah, untuk guru dan staf yang ada di STP Alpus, minimal kita laksanakan setiap 6 bulan saja, 6 bulan sekali, setiap awal semester, karena kan ketika di akhir semester ini misalnya itu kan ada libur ya, libur itu biasanya pada liburan ya, pada liburan dan sebagainya. Nah itu menjaga keamanan ketika nanti masuk di awal Januari kita insya Allah akan melaksanakan tes swab untuk guru dan tenaga pendidikan. Dan berikutnya mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan tidak ke sekolah. Nah ini mungkin mohon kerjasamanya juga dengan orang tua ya. Ketika memang siswanya dalam kondisi yang tidak sehat ya, suhu badannya di atas 37 ya, itu tidak memaksakan untuk hadir di sekolah ya, karena ketika memang kita cek ketika di awal suhu siswa 37 lebih, nah itu kita akan memulangkan siswa gitu biar istirahat di rumah ya, karena kondisi di sini kan banyak orang ya, kita lebih baik menjaga agar anak-anak istirahat di rumah ketika kondisinya memang dalam kondisi tidak sehat. Begitupun dengan guru ya. Jadi dipastikan dari awal bahwa kondisinya ketika datang ke sekolah itu dalam kondisi yang sehat. Ya. Yang kedua, yang berikutnya menerapkan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak dari ini sudah kita terapkan kepada anak-anak maupun kepada staf di SDM. Yang berikutnya memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah. Yang berikutnya mengecek suhu setiap warga sekolah yang datang dan pergi sebagai pendataan. Nah, jadi di depan sekolah kita sudah ada piket guru ya, piket guru yang mengecek suhu ya. Jadi ketika guru dan staf ataupun siswa yang datang ke sekolah, kita sudah siapkan alat pengecek suhu dan itu kita buatkan datanya setiap hari. Jadi itu baik ketika datang ke sekolah dan juga nanti ketika pulang sekolah. Jadi ketika siswa selesai pembelajaran, mereka juga akan tetap dicek suhu. Gitu. Sehingga kita sudah pastikan bahwa ketika mereka selesai belajar di sini tuh memang dalam kondisi sehat juga. Gitu. Ya, jadi ketika datang dan pulang, insya Allah kita akan melakukan pendataan atau pengecekan suhu untuk siswa ya. Memastikan guru dan teknik sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Nah ini sudah kita lakukan ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah ini kebijakan selama pembelajaran tatap muka terbatas ya. Nah ini kondisi kelas itu jarak antara satu dengan yang lain itu kurang lebih 1,5 meter dan maksimal hanya 18 siswa per kelas. Dan jadi karena kondisinya memang siswanya sedikit ya, jadi masih aman gitu. Jadi satu kelas memang kita ada yang 14 orang, ada yang 17 orang, tapi ada juga yang 10. Tapi kemarin kita juga sempat kita bagi dua ya, untuk kelas 3 ada 22 ya, ada 22 orang kita bagi 2 kelas agar kita memenuhi syarat untuk kondisi kelas tersebut ya. Terus jumlah hari dan jam belajar itu ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah ini beberapa kebijakan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka terbatas. Nah ini ada dua tahapan yang ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu ada masa transisi, itu di 2 bulan pertama, ada namanya masa kebiasaan baru.
ya. Nah, itu kondisi medis warga satuan pendidikan itu sehat dan jika mengidap penyakit harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID, termasuk orang yang sudah satuan pendidikan. Jadi dipastikan kondisi orang-orang di rumah, ya, baik itu guru dan staf dan juga siswa, kondisi di rumahnya juga aman ya. Dan kantin memang tidak diperbolehkan, olahraga juga belum boleh, terus kegiatan lain juga belum. Nah, ini beberapa kebijakan selama PTM. Nah, ini protokol kesehatan pembelajaran tatap muka bagi warga satuan pendidikan. Nah, ini sebelum berangkat ya. Yang pertama, sarapan atau mengonsumsi gizi seimbang. Jadi diharapkan sebelum berangkat ke sekolah ya, siswa sudah sarapan dulu ya. Jadi ketika belajar pun mereka dalam kondisi siap untuk belajar, dalam kondisi sehat ya. Jadi mereka juga akan mendapatkan pembelajaran dengan maksimal. Karena kalau memang dari rumah dalam kondisi yang belum sarapan, biasanya jam 8, jam 9 itu sudah minta untuk makan. Ustaznya udah lapar gitu. Gitu biasanya seperti itu gitu. Kadang karena kan kita ada jadwal untuk istirahat ya. Jadi mereka kadang kalau memang belum sarapan sudah mengeluh lapar gitu. Jadi kami harap mohon kerjasamanya dengan orang tua memastikan siswanya sudah sarapan di rumah ya. Terus kondisinya sehat ya, tidak memiliki gejala suhu di atas 37,3 derajat Celcius atau keluhan-keluhan yang lain ya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak nafas. Nah, jika dalam kondisi seperti itu, mohon untuk siswanya tetap di rumah ya, belajar dari rumah. Menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Kalau hand sanitizer sebetulnya kita juga sudah siapkan ya. Insya Allah nanti di depan kelas kita akan siapkan hand sanitizer per kelasnya. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sendiri ya. Membawa perlengkapan pribadi, baik itu misalnya alat sekolah ya, alat misalnya kalau kelas 6 nanti ada pembelajaran sholat duha, membawa alat sholatnya sendiri karena supaya menghindari untuk pinjam meminjam ya. Jadi kita semuanya dalam kondisi aman, tidak ada penyebaran dan lain-lainnya. Itu sebelum berangkat. Nah, selama di perjalanan menerapkan 3M ya, sama terus menghindari menyentuh permukaan benda atau wajah, menerapkan etika batuk atau bersin. Sebelum masuk gerbang, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Nah, mungkin kami juga mohon kerjasamanya dari orang tua untuk pengantaran siswa, mohon hanya sampai di gerbang saja ya, kecuali mungkin ada keperluan untuk bayaran misalnya kepada bendahara, mangga. Tapi untuk pengantaran ataupun nanti penjemputan sana aja. Iya, memang enaknya sana, pintunya satu. Iya, biarin aja. Di dalam sekolah ya, untuk penjemputan di bawah. Oh, di tas. Menerapkan 3M, berarti sudah pemeriksaan kesehatan, pengukuran suhu, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Nah, tamu juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, sama kegiatan KBM menerapkan 3M, menggunakan alat pribadi. Nah, jadi mohon juga untuk anak-anak untuk bisa menyiapkan alat-alat sekolahnya sendiri-sendiri ya, karena masih ditemukan juga anak-anak yang lupa ya. Ketika mau belajar, ustazah aku lupa nggak bawa alat tulis, misalnya pensil dan lain-lain. Kami harapkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kami harapkan agar siswa juga sudah mandiri untuk membawa alat-alat sekolahnya sendiri ya. Ya, ini untuk kebaikan kita bersama ya. Dan dilarang pinjam-meminjam peralatan dan dia memberikan pengumuman secara berulang dan intensif terkait 3M. Yang berikutnya, melakukan pengamatan visual kesehatan berdasarkan pendidikan. Jika ada yang mengalami gejala gangguan kesehatan, maka harus diikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Itu selama kegiatan KPM.
Nah, saat KBM berakhir, menerapkan 3M, sama ya, 3M ini akan selalu diterapkan ya, baik sebelum, pada saat, dan juga sesudah. Menjemput di lokasi yang sudah disediakan dan hindari berkerumun. Nah, mungkin karena kondisi sekolah kita masih belum luas ya parkirannya ya, jadi mungkin masih terlihat ada kerumunan. Yang berikutnya di perjalanan pulang sama menerapkan 3M, hindari menyentuh area wajah, menerapkan etika dan bersih, langsung pulang, jangan mampir ya. Diharapkan juga nanti ketika selesai KBM, siswa langsung pulang ke rumah, tidak mampir, misalnya main dulu kemana ya gitu. Jadi harapannya bisa langsung pulang ke rumah. Dan ketika tiba di rumah, langsung bersihkan diri ya, misalnya cuci tangan pakai sabun dan lain-lainnya. Melakukan perilaku PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini terakhir selama pembelajaran terbuka ada instansi yang terkait ya, dinas pendidikan, peran-peran dinas pendidikan, Satpol PP, dinas kesehatan dan kebersihan dan lainnya. Ini mungkin beberapa kebijakan yang insya Allah akan kita terapkan selama kegiatan PTM terbatas ya, PTM terbatas yang dimulai hari Senin besok. Kami mohon doanya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dengan aman. Anak-anak juga guru dan staff semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sampai nanti pembelajaran semester 1 selesai. Ini kurang lebih kita untuk pembelajaran di semester 1 ini tinggal bulan November gitu. Jadi November ini full pembelajaran, tapi ketika Desember kita sudah mulai PAS ya, apa namanya, penilaian akhir semester. Dari awal, kalau sesuai dengan jadwal kalender akademik, di awal Desember itu kita mulai ujian praktek yang ada vaksin, ada BJOK ya, dan SBDP dan lain-lain. Dan di minggu kedua di bulan Desember kita sudah mulai penilaian akhir semester ya, ada PAS. Dan berikutnya kita sudah tidak ada pembelajaran lagi. Ini hanya persiapan untuk penilaian rapor, dan setelah itu, setelah pembagian rapor kita libur. Nah, jadi memang full untuk belajar ini hanya tinggal 1 bulan di bulan November. Ya, nanti kita mulai lagi di awal semester genap, yaitu di Januari. Gitu. Jadi kami mohon doanya semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mungkin itu saja beberapa kebijakan PTM yang akan kita laksanakan. Terkait jadwal, kami sudah membagikan ya. Mungkin kalau yang di rumah, insya Allah nanti kita bagikan juga ya. Kita bagikan jadwalnya. Sebentar ya. Nah, ini kalau yang sebelumnya mungkin satu kelas itu mendapatkan 1 kali ya per pekan ya. Nah, kita rencananya akan 2 kali, setiap kelas itu per sekolah itu 2 kali selama 1 pekan. Nah, kalau yang jadwal yang sudah dibuat seperti ini, hari Senin itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Ya. Untuk hari Selasanya kelas 2, 5, dan 6. Untuk hari Rabunya kelas 1, 3, dan 4. Hari Kamisnya kelas 1, 2, dan 3. Jadi setiap kelas akan mendapatkan 2 kali ketemu di sekolah atau tatap muka di sekolah. Nah, ini terkait jadwal. Nah, tapi insya Allah juga tadi sudah saya sampaikan ada kegiatan monitoring dan evaluasi dari pengawas dinas itu di hari Kamis. Ya, di hari Kamis untuk kelas 1, 2, 3 karena monitoring evaluasi ini ditujukan untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi untuk sementara, untuk pekan depan kita ditukar dulu
Jadi hari Senin itu kelas 1, 2, 3, hari Kamisnya kelas 4, 5, dan 6. Ini untuk sementara. Karena hari Kamis itu ada monitoring untuk kelas 4, 5, dan 6 dari dinas. Gitu. Jadi untuk yang pekan berikutnya, insya Allah jadwal ini berlangsung seperti yang gitu, ya. Nah ini karena juga kebijakannya belum boleh setiap hari ke sekolah dan juga hanya terbatas ya, kan ini judulnya kan PTM terbatas. Jadi tidak bisa kita full satu hari full untuk satu kelas itu tidak bisa. Jadi kita masih menerapkan hanya sekitar 2-3 jam saja di sekolah gitu ya, karena kebijakan memang tidak boleh lama-lama ya. Jadi ini masih seperti ini jadwalnya. Kalau ada pertanyaan ya monggo disampaikan ya. Nah berikutnya terkait seragam ya, mungkin khawatir ada yang lupa ya ketentuan seragam yang kita tetapkan. Yang pertama di hari Senin. Sayang, kamu minggu depan sekolah. Ya. Hari Senin memakai baju. Kamu sekolah ya? Pakai seragam ya? Untuk hari sekarang pakai seragam yang usar ya? Pramuka, hari Rabunya olahraga ya? Putih dan Kamisnya kotak hijau. Kamu harus sekolah. Semoga ini aku lagi dengerin, kamu harus sekolah. Kayaknya banyak keluhan ya. Banyak keluhan anak-anak ataupun orang tua. Katanya seragamnya udah nggak muat ya. Karena sudah tidak dipakai kurang lebih setahun lebih ya Bu ya. Setahun lebih tidak pakai seragam. Jadi sedangkan anak-anak pertumbuhannya cepat ya. Di rumah kan isinya biasanya tidak seperti ketika di sekolah ya. Ada aktivitas ketika di rumah kan aktivitas fisik itu terbatas. Jadi makanya malah melebar ya. Iya. Jadi untuk seragam pun bahkan ada yang tidak muat. Maka kemanakan Bang Yud? Menyesuaikan, kalaupun misalnya tidak bisa pesan ke sekolah, boleh untuk kayak merah putih, kayak pramuka, itu bisa beli langsung di luar ya. Ada yang banyak ya. Silakan saja. Gimana kondisinya ibu-ibu di rumah, anak-anaknya gimana? Masih muat ya seragamnya ya. Nah, terus yang berikutnya, pada saat PTMT tidak ada pembelajaran online di kelas tersebut. Misalnya nanti hari Senin itu tatap mukanya untuk kelas 1, 2, dan 3. Jadi di kelas 1, 2, dan 3 tidak ada pembelajaran online pada saat itu. Bukan kalau selama ini kan ketika ada tatap muka, yang lain itu masih ada pembelajaran online ya, tidak begitu sekolah. Tapi untuk yang sekarang, ketika tatap muka di sekolah di kelas tersebut, berarti tidak ada lagi pembelajaran online. Kecuali di hari lain yang tidak ada tatap mukanya. Misalnya tadi hari Senin hanya kelas 1, 2, 3 ke sekolah. Berarti kelas 4 dan 5, 6-nya tetap ada pembelajaran online. Gitu ya. Yang berikutnya siswa wajib membawa peralatan sekolah sendiri ya, sehingga tidak perlu pinjam meminjam, dan juga siswa membawa minum dan bekal masing-masing dari rumah. Dan mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk yang di rumah. Insya Allah nanti kita share juga untuk jadwalnya ya di grup kelas masing-masing. Dan kalau memang memerlukan untuk print out-nya, insya Allah kita bagikan juga pada saat siswa ke sekolah. Ya, kalau yang belum mendapatkan print out untuk hari ini yang tidak hadir di sekolah. Nah, itu saja mungkin beberapa kebijakan yang akan kita terapkan di sekolah ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan mengenai kebijakan PTMT, jadwal PTMT dan penggunaan seragam. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan acaranya? Boleh dilihat-lihat dulu mungkin dari tadi kebijakan, terus mungkin dari jadwal, atau mengenai seragam mungkin solusi untuk yang mungkin sudah tidak muat selain membeli di luar seperti apa? Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Kedengaran pakai ini aja Mang. Agak maju.
maju aja deh. Banyak yang ngechat. Suaranya agak kencang aja mungkin. Pertanyaannya mengenai seragam, mau dia sendiri, bajunya putih merah tapi dalam bentuk gamis gitu ya, Mam? Bagaimana dulu? Nah, mungkin untuk ketentuan seragam ini karena memang kita juga mengikuti kebijakan dari dinas ya untuk SD, memang atas dan bawah Bu. Jadi belum ada apa namanya untuk gamis gitu. Jadi mohon untuk mengikuti yang sudah ditetapkan oleh dinas gitu. Karena khawatirnya juga apa namanya akan berbeda gitu ya. Itu mungkin. Jadi kita mengikuti kebijakan yang secara umum dari dinas. Gitu ya. Ada lagi mungkin dari orang tua yang ada di rumah, mangga dipersilakan jika ada pertanyaan ya. Baik, untuk yang di online saya bacakan pertanyaan yang pertama. Ustazah masuknya full Senin sampai Jumat dari siapa itu? Oh, dari Mama Fatan kelas 4. Mungkin disampaikan lagi. Ya, untuk jadwal seperti yang sudah saya sampaikan, kita belum bisa full ke sekolah ya. Jadi satu kelas itu hanya bisa 2 kali untuk ke sekolah ya. Nah ini jadwalnya sudah ada ya tadi. Jadi siswa itu hari Senin sampai Kamis, tapi kita bagi satu hari itu hanya boleh 3 kelas. Gitu. Karena itu tadi ya dibatasi jumlah siswa yang boleh datang ke sekolah. Jadi satu hari tidak boleh full dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak bisa. Jadi, makanya satu hari itu kita hanya boleh 3 kelas saja di sekolah. Nah setelah kita buat jadwalnya untuk Kami mau bertanya di sini. 456 Selasa, 256 Rabu 134, hari Kamisnya 1, 2 dan 3. Gitu, Bu. Jadi belum bisa full dari Senin sampai Meja. Belum bisa jalan. Gitu. Ya. Mungkin itu. Ada lagi? Meja itu sih. Selanjutnya pertanyaan dari bentar ya, Mama. dari yang online lagi. Ustazah, untuk jarak masih menerapkan 1,5 meter ya untuk di lingkungan luar. Salat di masjid berjamaah sudah ada yang normal. Ini pertanyaan ya? Oh iya. Oh iya. Jadi gitu. Kalau di jarak. Oh, untuk yang apa sih jarak di kelas ya? Nah, sebetulnya karena kondisi kelas juga kita masih terbatas ya. Mungkin kalau secara ideal 1,5 meter kita belum secara ideal gitu 1,5 meter, tapi tetap kita buat jarak gitu antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Gitu. Kalau memang idealnya sih harusnya 1,5 meter gitu karena kita kondisi kelasnya masih belum luas ya. Jadi ya kita tetap buat jarak tapi belum ideal 1,5 meter. Gitu. Itu. Yang berikutnya yang dari sini. Ya, oh well done. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. 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 Oke. Mungkin tadi ya mungkin ada yang belum menyimak, tadi saya ulang kembali. Untuk hari Kamis tanggal 4 November akan ada monitoring evaluasi dari pengawas dinas langsung ke sekolah ya. Nah itu monitoring untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah karena jadwal ini sudah kita buat, ternyata hari Kamis 1, 2, 3. Nah kita coba tukar dulu gitu untuk minggu depan. Hari Senin itu untuk kelas 1, 2, 3 sesuai dengan jadwal pelajaran yang sebelumnya.
Itu untuk yang hari Kamis itu kelas 4, 5, 6. Gitu. Karena kan kalau dimonitoring khawatirnya kita kalau tidak sesuai kan akan jadi temuan ya gitu. Jadi makanya kita akan buat ini ditukar terlebih dahulu gitu. Jadi ini kita sudah buat jadwal sedemikian rupa ya sudah Mufidah supaya nanti ada pembelajaran PPT-nya juga ya. Pembelajaran PPT selalu ada setiap kelas ya, karena kan memang kita butuh untuk pembelajaran PPT ya. Kalau online itu kayaknya kurang maksimal ya kalau TTV gitu ya. Nah makanya kita buat setiap kelas ada pembelajaran PPT-nya. Selain nanti tema, juga pembelajaran matematika juga terutama ya. Matematika mungkin kalau tema mungkin masih bisa ya kita pakai video pembelajaran ataupun nanti secara video call ataupun secara Zoom ya ataupun Google Meet. Tapi untuk matematika sendiri memang butuh langsung dengan anak-anak ya. Jadi memang ketika tidak memahami kita langsung memantau, kita langsung memberikan pembelajaran kepada anak terkait matematika. Gitu. Nah, ini memang butuh lebih ya untuk matematika. Nah, dan juga pembelajaran yang lainnya juga ada ya. Ada bahasa Sunda, ada PAI, tapi mungkin kayak PJOK ya. PJOK itu belum boleh untuk pembelajaran secara langsung. Gitu. Jadi untuk pembelajaran PJOK kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, itu secara online. Ya. Nah itu saja. Ada lagi yang ya. Iya. Gitu. Iya, iya. Iya. Memang seharusnya kita memang melaksanakan pembelajaran sholat duha ya, terutama untuk kelas 1, 2, 3 ya, yang mungkin ketika sudah beberapa lama tidak diulang ya, itu akan lupa dengan bacaan sholat. Nah kalau untuk saat ini mungkin baru yang kelas 6 kita coba. Kelas 6 itu di hari Senin itu nanti ada pembelajaran sholat duha. Kita butuhkan bacaannya, kita butuhkan gerakan-gerakannya ya. Kita pantau langsung untuk kelas 6. Itu baru kita terapkan di kelas 6. Nah, nanti mungkin kita akan bicarakan dulu ya terkait kelas bawah terutama ya, apalagi kelas 1 yang belum mengenal, untuk mungkin belum terbiasa ya dengan baca sholat, kita akan coba bicarakan dengan guru-guru yang lain sebaiknya seperti apa untuk pembelajaran kelas duha terutama di kelas bawah ya. Nah, terima kasih atas masukannya ya Bu. Yang online saya rangkum ya, ada beberapa pertanyaan yang sama. Tadi ada yang minta diulang untuk jadwal seragam karena suaranya kebanting sama audiens lain. Terus bertanya, untuk siswa yang seragamnya sudah tidak muat, kebijakannya seperti apa? Bolehkah sementara menggunakan pakaian bebas? Lalu seragam lagi, tadi di bawah, kalau misalkan untuk kelas 6, apakah boleh memakai putih merah saja? Terus kalau yang udah nggak cukup, boleh pakai baju bebas apa enggak? Tentang seragam. Nah, ini untuk seragam ya. Memang saya juga dapatkan keluhan langsung ya dari orang tua ataupun anak-anak sendiri yang menyampaikan, Ustazah bajunya udah nggak muat ya. Nah, untuk seragam kalau secara umum ya ketentuannya saya ulang kembali, hanya Senin merah putih, Selasa pramuka, Rabu merah putih, dan Kamisnya kotak hijau. Nah, kalau memang sampai sekarang belum bisa menyediakan seragam karena kondisinya sudah tidak muat, maka menyesuaikan saja gitu. Karena misalnya untuk hari Senin atau hari Selasa misalnya pakai baju pramuka, tapi ternyata pramukanya udah nggak muat. Nah itu boleh pakai merah putih, tapi kita usahakan tetap pakai seragam gitu. Jadi nggak pakai baju bebas, walaupun ternyata seragamnya berbeda. Nggak apa-apa, kita masih maklumi ya, karena kan memang kondisinya seperti ini. Jadi kalau misalnya di hari tertentu
harusnya memakai baju merah putih tapi memang tidak muat, boleh pakai seragam yang lain gitu. Yang penting anaknya merasa nyaman gitu, karena anak-anak biasanya tidak mau berbeda dengan temannya gitu. Kadang merasa gimana gitu, kalau saya itu aku berbeda. Biasanya mereka merasa tidak nyaman ketika berbeda dengan teman-teman yang lain. Yang penting sudah dijelaskan oleh orang tua di rumah, karena kondisinya seragamnya belum sudah tidak muat dan belum bisa membeli lagi, misalnya mungkin diberikan pengertian kepada anak-anak, nggak apa-apa berbeda pun, yang penting masih bisa pakai baju seragam, seperti itu ya. Jadi tidak memaksakan juga ya. Nah, mungkin itu untuk ketentuan seragam. Selanjutnya pertanyaan mengenai jam belajar. Mungkin tadi kurang menyimak. Untuk jam belajar dari jam berapa sih? Untuk jam belajar kita mulai masuk itu jam 7.30 ya. Semua siswa 7.30 sudah ada di sekolah, karena kita akan usahakan on time ya. Jadi 7.30 baik yang datangnya berapa orang itu kita sudah mulai pembelajaran, supaya nanti tidak ada ngaret ya. Karena kalau misalnya kita mulai ternyata jam 7.40 misalnya baru mulai, nanti kesananya anak-anak malah nambah pulangnya malah lebih lama gitu. Maka kita jam 7.30 anak-anak sudah ada di sekolah, sudah mulai pembelajaran. Nah, ini untuk jadwal mungkin ada yang berbeda juga ya. Nanti kelas misalnya di hari Senin nih, kelas 4 hanya sampai setengah 11 ya, sedangkan kelas 6 sampai jam 11. Nah, karena ini pertimbangannya kelas 6 ini kita juga ada persiapan untuk ujian ya. Jadi pembelajaran kelas 6 itu kita lebihkan pembelajarannya gitu. Tapi untuk kelas yang lain kurang lebih sekitar jam 10 atau jam setengah 11 sudah pulang gitu. Jadi belum bisa untuk sampai jam 12 atau jam 1 belum bisa gitu. Nah, mungkin itu terkait jadwal. Yang di sini ada pertanyaan lagi untuk yang di sekolah? Sudah cukup ya? Cukup saya mungkin udah terwakili dengan pertanyaan. Karena kebanyakan pertanyaan di online, kebetulan tadi sudah disampaikan. Mungkin nanti untuk informasinya, karena pertanyaannya mirip-mirip, nanti akan disampaikan lagi di grup kelas. Insya Allah terjawab. Baik, yang orang tua yang ada di sekolah, cukup ya? Ya, alhamdulillah untuk penyampaian sosialisasi mengenai PTMT, insya Allah sudah disampaikan semua. Selanjutnya ada penyampaian program POMG kepada POMG. Aisyah, kami persilakan. Mau share yang ini, mau share yang tiba-tiba itu ya. Tapi yang terbaru yang tapi saya udah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam pertemuan orang tua murid dan pertemuan yang penuh kebaikan. Salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, mengucapkan banyak terima kasih
kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada para guru dan staf, dan juga Yayasan STT Alput, dan juga kepada semua orang tua murid yang hadir baik secara offline maupun online di pertemuan orang tua murid ini. Kami diberikan kesempatan dari PLMG untuk menyampaikan yang pertama itu adalah pertanggungjawaban program PLMG pada tahun kemarin, kemudian rencana program dan program yang sudah berjalan di tahun ini. Untuk POMG, jadi karena memang tahun kemarin kita memahami bahwa itu adalah tahun yang sangat terbatas dan luar biasa, sehingga semua kegiatan itu 90% itu berjalan secara online, sehingga memang tidak banyak yang kemudian POMG dapat lakukan. Namun kemudian kami POMG mencoba untuk tetap berkontribusi dalam merangkum setiap kegiatan untuk orang tua murid dan guru. Jadi saya akan memperlihatkan dulu laporan pertanggungjawaban untuk tahun ajaran kemarin, di mana di sini PMG, ya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, alhamdulillah, walaupun dengan banyak keterbatasan, ya, di masa tahun kemarin, kami tetap bisa melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan sosial yang biasa dilakukan. Apa itu kegiatan sosial PMG? Kegiatan sosial PMG itu adalah mengunjungi guru yang sakit. Kemudian jika ada guru yang memiliki acara seperti pernikahan juga kami hadiri. Kemudian jika ada anak murid yang sakit, kemudian dirasa bahwa PMG berkebutuhan untuk berkontribusi, kami pun melakukannya. Kemudian jika ada orang tua yang sakit dan dirasa kemudian PMG harus kemudian berkontribusi, kami pun melakukannya. Kemudian juga jika ada orang tua murid yang melahirkan, biasanya PMG itu berkunjung atau paling tidak memberikan bingkisan kepada orang tua murid yang baru melahirkan. Namun memang untuk tahun kemarin itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kami datang langsung ke rumah. Jadi hanya memberikan bingkisan saja, seperti itu. Karena kan tidak semua orang tua murid juga mau dikunjungi ya Bu, gitu, dengan kondisi yang PSBB, PPKM gitu kan ya, sehingga akhirnya itu yang bisa kami lakukan. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan kegiatan Hari Guru. Jadi Hari Guru itu suatu kegiatan di mana pada Hari Guru kami PMG memberikan sedikit kenang-kenangan kepada para guru sebagai bukti perhatian orang tua murid kepada pahlawan kita ya, pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membimbing, memberikan ilmu kepada anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita selama ini, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang terarah, menjadi yang solih dan cerdas seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah alhamdulillah kami pun bisa melaksanakan program Ramadan, yaitu di sana ada santunan untuk fakir miskin. Fakir miskinnya di sekitar SDIT Alput. Supaya apa? Supaya ada peningkatan ini ya Bu ya, kebaikan SDIT Alput dan juga nama baik SDIT Alput bisa meningkat seperti itu. Kemudian silaturahmi dengan para tokoh sekitar itu juga dilakukan oleh para guru dan PUMG. Jadi kita mendatangi ya pengurus wilayah sekitar SDIT Alput, seperti misalnya Pak RT, Pak RW, Ketua DKM, seperti itu gitu ya. Kemudian adanya iftar terbatas untuk para guru dan juga iftar yang secara online ya Bu ya, untuk para untuk siswa pada saat itu. Kemudian yang keempat, partisipasi PUMG terhadap perpisahan kelas 6 di tahun kemarin. Jadi memang PUMG di setiap perpisahan kelas 6 memiliki partisipasi. Jadi ikut berpartisipasi membantu panitia kelas 6 itu sendiri gitu ya. Pada hal yang memang dibutuhkan oleh panitia kelas 6 seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan di tahun kemarin.
Nah, insya Allah pada tahun ini kami memiliki program tambahan, sebetulnya bukan tambahan Bu, tapi biasanya ketika kita offline itu kita melakukan program itu gitu. Hanya karena kemarin sangat terbatas dan online, akhirnya tidak bisa kita laksanakan seperti parenting misalnya. Nah itu akhirnya memang karena kita masih beradaptasi, akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Tapi mudah-mudahan di tahun ini insya Allah kita bisa lakukan. Nah, saya mewakili PUMG memohon maaf jika banyak hal dari PUMG kesalahan atau mungkin ketidakoptimalan di dalam menjalankan program orang tua murid dan guru. Dan saya berterima kasih juga kepada yayasan, kepala sekolah, kemudian kepada guru, kepada staf, dan juga kepada pengurus PUMG dan juga semua orang tua murid yang telah mendukung berjalannya program tersebut. Kemudian untuk keuangan, pada tahun kemarin itu masuk keuangan PUMG dari mulai sisa tahun ajaran sebelumnya dan kemudian di tahun ajaran kemarin itu sejumlah 11.646.500. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun kemarin itu dikeluarkan sebesar 11.086.500 dengan sisa saldo 560.000. Itu sudah kami share ya via sekolah lewat grup kelas masing-masing, lewat para wali kelas. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua bisa melihat rincian pengeluaran dan pemasukan dari keuangan PUMG. Kegiatannya apa, kemudian ada foto galeri juga, kemudian juga ada keluar masuknya uang itu kemana. Itu insya Allah kami detil laporannya dan kami share kepada semua orang tua murid via wali kelas masing-masing. Karena itu adalah amanah, mudah-mudahan jika ada hal yang kesalahan dari kami mohon maaf. Kemudian untuk tahun ini, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak, kami sudah merencanakan beberapa program. Selain ada program yang ingin kita adakan kembali, seperti program yang sebelumnya, dan juga ada tambahan program lain. Yang pertama itu program yang direncanakan di tahun ini adalah masih sama, yaitu program kegiatan sosial yang tadi seperti tadi, yaitu mengunjungi guru yang sakit. Alhamdulillah sudah berjalan. Kemarin ada yang misalnya ada guru terkena COVID dan sebagainya gitu ya, jadi pengurus langsung datang ke sana, ke rumah guru tersebut. Alhamdulillah. Kemudian juga jika ada yang tidak bisa dikunjungi, kemudian hanya ada donasi dari PUMG. Kemudian kepada orang tua yang memang melahirkan misalnya seperti itu. Nah, hanya memang di sini untuk PUMG kan ada kelas. Nah, kelas dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya kami mendata siapa yang baru melahirkan, siapa yang misalnya ada yang sakit dan sebagainya. Sehingga data itu masuk, barulah kami kemudian akhirnya bisa melakukan. Misalnya seperti tahziah. Kemarin ada juga orang tua murid yang meninggal. Alhamdulillah PUMG langsung datang. Ya, juga ada orang tua murid yang lain yang langsung hadir ke sana. Jadi setiap ada sesuatu, PUMG langsung hadir. Nah, itulah kegiatan sosial dari PUMG. Dan itu sudah berjalan juga di tahun ini dan ke depan mudah-mudahan akan terus berjalan. Kemudian yang kedua, yaitu tabungan kurban. Nah, ini adalah sebuah program baru, Ibu ya, program baru. Kebetulan ini anak saya tuh sudah kelas 5. Jadi semenjak dari kelas 1 sudah dalam kepengurusan PUMG ya. Jadi ini program barunya, betul ya Mama saya kira. Ini program baru. Mudah-mudahan ini menjadi lagi sebuah kebaikan untuk SDIT Al-Quds dan juga bisa meningkatkan nama baik kembali. Nama baiknya SDIT Al-Quds lebih lagi gitu di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang kemarin santunan fakir miskin kan akhirnya ini ya Bu ya, ada kebaikan-kebaikan yang dilihat gitu oleh masyarakat kita, apalagi dengan kurban nanti gitu. Ini sangat luar biasa. Ini adalah sebuah masukan yang sangat istimewa dari yayasan.
Dan kemudian kami apresiasi dan alhamdulillah kemarin untuk surat kami sudah edarkan kepada orang tua murid semuanya. Jadi persiswa itu kami meminta untuk menabung 10.000 per bulan. Begitu. 10.000 per bulan selama 10 bulan. Untuk apa? Itu adalah kita akan membeli hewan kurban. Nanti akan diadakan program kurban di bulan depan seperti itu di STIT Alput. Nah nanti di situ nanti akan juga dipartisipasikan anak murid itu gitu supaya nanti mereka pun belajar untuk langsung praktek bagaimana berkurban dan sebagainya. Itu yang kami inginkan untuk menjadi suatu kebaikan, keberkahan untuk kita semua, baik itu untuk STIT Alput, baik itu para murid kita yang sangat luar biasa, para anak-anak kita yang begitu istimewa untuk kita. Untuk tabungan kurban. Mungkin juga kami share ya Bu ya di grup kelas via wali kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga, insya Allah kami pun akan mengadakan parenting. Nah ini insya Allah kemarin sebetulnya kami menginginkan itu di sekitar bulan ini. Namun apakah nanti bulan ini atau di awal semester 2 ini sedang dalam proses persiapan oleh POMG. Artinya kami sedang mengkaji kalau kemarin mungkin kita online. Tapi kalau sekarang karena sudah ada kolaborasi antara online dan offline, sehingga apakah nanti bisa offline, apakah memang akan online, itu akan insya Allah akan segera diinfokan kepada para orang tua murid. Mudah-mudahan nanti tema yang kami akan angkat pun adalah yang sesuai dengan kebutuhan para orang tua murid. Itu di masa pembelajaran antara online dan offline. Gitu. Seperti itu. Dan semoga nanti pembicara yang kami hadirkan pun adalah pembicara yang memang betul-betul memiliki kapabilitas yang tepat untuk mengisi parenting. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, program Ramadan. Seperti biasa, insya Allah nanti kita akan adakan program Ramadan, santunan, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi nanti fakir miskin yang bisa disantuni, dan juga nanti silaturahmi tokoh juga akan bisa lebih meluas. Kemudian juga ada iftar, dan kemudian ada satu tambahan program, dan mungkin ini akan insya Allah akan kami sisipkan di program Ramadan, yaitu pengumpulan baju layak pakai. Nah, jadi kalau Ramadan itu biasanya kan masa kita itu kalau berinfak itu pasti lagi berlomba-lomba ya, Ibu Bapak ya. Jadi kita nanti akan adakan pengumpulan baju layak pakai dari semua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti kita akan bagi ke siapapun yang membutuhkan di sekitar STIT Alput. Gitu. Masyarakat kalau di sekitar STIT Alput misalnya tidak membutuhkan, bisa lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Artinya nanti jangkauannya sudah Bogor Selatan seperti itu gitu. Nah, ini akan membuat orang akhirnya semakin mengenal dan semakin akhirnya kebaikan STIT Alput juga akan terlihat oleh masyarakat. Itu sebetulnya. Nah, itu kemudian berikutnya adalah seperti biasa yaitu partisipasi POMG pada perpisahan kelas 6 di tahun ajaran ini. Ya, itu untuk program terbaru dan juga program yang seperti biasa akan dijalankan oleh POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Jadi kami diamanahi untuk melaksanakan program ya itu adalah semata-mata untuk kebaikan dan silaturahmi dari orang tua murid dan guru, kemudian keuangan yang dibayarkan ya oleh para orang tua murid pun itu kemudian dialokasikan untuk program-program kebaikan tadi. Mudah-mudahan hal yang diberikan juga dukungan oleh para orang tua murid ini juga menjadi pahala dan kebaikan bagi semua orang tua murid STIT Alput seperti itu. Nah, kemudian untuk Korles ya ibu-ibu ya, jadi mungkin kan di setiap kelas 1 sampai kelas 6 ada yang istilahnya suka woro-woro gitu ya Bu ya. Udah pada tabungan kurban belum misalnya gitu, atau siapa nih yang udah melahirkan, siapa yang lagi sakit, nanti didata sama Korlas gitu.
Untuk kepengurusan sendiri di tahun ini memang sangat diefisiensikan karena kondisinya online dan peralihan online dan offline. Untuk ketua PMG masih saya diminta oleh kepala sekolah. Saya Mama Kaisa, kebetulan anak saya di kelas 5. Mudah-mudahan tahun depan ketuanya sudah berganti. Karena sudah 3 periode, kalau presiden aja 2 periode gitu ya. Nah, kemudian untuk bendahara, nah ini yang memegang keuangan insya Allah itu adalah Mama Akbar. Mama Akbar ini alhamdulillah, dan sekarang Akbar sudah di kelas 6. Jadi bisa dikatakan bendahara abadi ya Bu, untuk keuangan. Dan insya Allah begitu sangat memanage keuangan yang memang yang dibayarkan oleh para orang tua murid. Kemudian untuk sekretaris Mama Japira, ya Mama, ini yang sebelumnya Bu, yang terlalu di sini ya. Mama Japira itu kelas 4. Kelas 3 ya? Kelas 3. Nah, ini. Kelas 3 adalah Mama Japira. Nah, kemudian untuk Korlas itu nanti di kelas 1 ada Mama Darel. Nah, dulu sebelum saya itu Mama Darel ini adalah ketua PMG-nya. Kemudian ada tambahan yaitu Mama Igis. Kemudian yang kedua di kelas 2 ada Mama Rafi dan Mama Rai. Kemudian di kelas 3 ada Mama Asila dan tadi dengan Mama Zafira. Kemudian di kelas 4 ada Mama Raisa. Kemudian di kelas 5 ada Mama Aidan, Mama Syakira dan Mama Hana. Dan di kelas 6 ada Mama Satria. Nah, ini korlas-korlas yang memang senantiasa akan mempermudah bagaimana kemudian akhirnya program ini bisa berjalan dan berkomunikasi dengan para orang tua murid. Seperti itu, mungkin mudah-mudahan jika ada yang mempertanyakan tentang keuangan, setiap tahun kami selalu men-share laporan keuangan. Kemudian jika misalnya para orang tua murid ingin mengetahui juga program yang berjalan, misalnya apakah kegiatan sosialnya berjalan dan sebagainya, kalau misalnya ingin ikut juga, misalnya gitu ya, menjenguk dan sebagainya juga itu sangat terbuka, gitu ya, dari PMG. Kemudian juga jika misalnya dari para orang tua murid juga ada yang ingin misalnya memberikan tambahan program, misalnya ada saran dan sebagainya, kami juga sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dari seluruh para orang tua murid. Jadi itu saja, kami mohon maaf. Untuk kepengurusan yang tahun kemarin kami berterima kasih sebesar-besarnya, dan juga untuk kepengurusan tahun ini semoga bisa berjalan dengan baik dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk programnya, ibu-ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan silakan terkait dengan program orang tua murid dan guru, ya misalnya tentang tabungan kurban. Mudah-mudahan tidak memberatkan dengan 10.000 per bulan selama 10 bulan. Nah, saya mau bertanya saja langsung ya, ibu-ibu, apakah dikira berat Bu dengan program kurban? Tidak ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya, bisa ini ya, tidak standar apa namanya, masih bisa dijangkau oleh anak-anak lah seperti itu gitu ya. Kemudian untuk program parenting juga minta doanya ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan bisa berjalan. Kalau memang tidak di semester ini, di awal semester, dan mudah-mudahan kami meminta semua orang tua murid bisa ikut serta, karena mudah-mudahan nanti bisa sangat bermanfaat untuk kita dalam program parenting itu. Mungkin itu ya. Ya, sepertinya sudah jelas. Pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya. Stop share. Kayaknya enggak ada. Nih, yang ini. Ini nih misalnya setting ya. Enggak ada. Kalau gue emang enggak ada biasanya.
Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk penyampaian sosialisasi telah selesai, penyampaian program POMB juga telah selesai dan juga sudah melakukan tanya jawab. Insya Allah semuanya jelas ya. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah dan bunda yang sudah hadir di sekolah maupun secara online. Terima kasih juga atas tanggapan, respon yang sangat baik ya. Semoga kita semua bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah ke depan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah acaranya sudah selesai dan saya akan tutup. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bunda yang di online dipersilahkan boleh meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih banyak. Mohon hatur nuhun ya semuanya sudah hadir. Aduh.